Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfan Ramadhanu dari kelas D4 Administrasi Perkantoran kelas A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sertifikasi profesi. Sebelum menjelaskan sertifikasi profesi, kita memulai di pendahuluan. Tantangan di era globalisasi dan pasar yang kompetitif menuntut daya tahan dan daya saing sebuah kelompok, komunitas, organisasi, dan negara dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia sebagai intelektual aset menjadi salah satu faktor yang penting dalam mendukung produktivitas dan keunggulan kompetitif perusahaan. Pengembangan SDM strategi merupakan tuntutan bagi setiap organisasi untuk menyelaraskan program training dengan strategi organisasi. Selain itu, pengembangan SDM menuntut perpaduan yang sinergik antara aspek pembelajaran dan aspek kinerja. Untuk pembahasan, sertifikasi profesi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi untuk profesi atau keahlian tertentu. Dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi terkait profesi atau keahlian tersebut yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, atau standar khusus lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi semua tempat di mana seorang profesional bersertifikat mungkin bekerja. Tentu saja, hal ini membutuhkan pola penilaian dan pertanggungjawaban secara hukum dari seluruh profesi yang ada. Selanjutnya, jenis-jenis sertifikasi. Di sini terdapat 3 jenis sertifikasi profesi. Yang pertama, sertifikasi profesi KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI adalah kerangka perjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Untuk yang kedua, sertifikasi profesi kualifikasi okupasi nasional. Sertifikasi jenis ini lebih fokus pada kompetensi yang harus dimiliki tenaga kerja pada suatu jabatan. Sebagai contoh, profesi mekanik, petugas gudang, hingga satpam, standar kompetensinya bisa diukur sesuai dengan jabatan. Dan yang ketiga, sertifikasi profesi paket. Klaster atau paket. Sertifikasi profesi jenis ini merupakan penjabaran yang lebih detail dari skema sertifikasi profesi kualifikasi okupasi nasional. Jenis sertifikasi ini menekankan pada kompetensi seseorang pada suatu industri yang spesifik. Misalnya, seorang supervisor service pada sebuah perusahaan alat berat. Setelah melalui asesmen, ia bisa mengetahui tingkat kompetensinya sebagai seorang supervisor di industri alat berat secara nasional. Sertifikasi ini menekankan pada kompetensi yang harus dimiliki sebuah jabatan, misalnya mekanik, storeman, dan lain-lain. Walaupun berasal dari industri yang berbeda, standar kompetensi seseorang yang memegang sebuah jabatan bisa diukur. Misalnya seorang sales pada sebuah perusahaan alat berat dan sales pada bisnis properti. Selanjutnya, manfaat sertifikasi profesi. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan akan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, mengetahui ukuran kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, meningkatkan akses untuk mengembangkan diri. Yang keempat,
memudahkan perusahaan menyaring bibit unggul. Yang kelima, menambah produktivitas kerja. Kesimpulannya, profesi merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian serta keterampilan khusus dari pelaku profesi tadi. Sertifikasi artinya mekanisme standarisasi yang diberikan pihak independen untuk produk atau jasa yang sudah memenuhi standar tertentu. Sertifikasi profesi merupakan sertifikasi yang diberikan berdasarkan keahlian untuk suatu profesi. Manfaat atau keuntungan utama dari sertifikasi profesi ini adalah sebagai bukti atas kemampuan ataupun keahlian yang dimiliki telah diakui. Terima kasih, itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.